ini cakupannya sangat luas ya. Ada deteksi, ada penilaian, ada pemahaman, dan pencegahan efek samping obat. Terkadang obat-obat yang beredar di pasaran itu, oke, Ana Zikri. Terkadang obat-obat yang beredar di pasaran itu pada saat diedarkan itu belum muncul efek samping obatnya. Jadi saat uji preklinis, saat uji klinis tahap 1, 2, 3 itu efek samping obatnya itu tidak muncul. Nah, efek samping obatnya itu muncul setelah dilakukan post-marketing surveillance. Jadi setelah obat itu beredar di pasaran, kemudian digunakan oleh masyarakat, barulah kemudian ada laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan efek samping penggunaan obat tersebut. Contoh yang paling fenomenal ya waktu itu adalah penggunaan talidomid. Jadi penggunaan talidomid itu sekitar tahun berapa ya, saya lupa. Nah, penggunaan talidomid saat itu sangat marak digunakan untuk ibu-ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Jadi ibu-ibu hamil yang dia pada masa kehamilannya itu mual muntahnya itu tidak tertahan gitu sampai tidak bisa makan dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu talidomid memang diresepkan untuk mengatasi atau menekan mual muntah pada ibu hamil dan itu sangat efektif gitu. Jadi ibu-ibu hamil yang tadinya mual muntah kalau sudah minum talidomid dia enak, sudah enggak mual muntah lagi, bisa makan dan seterusnya. Tetapi ternyata di tahun yang sama pada saat talidomid ini banyak diresepkan, itu terjadi cacat janin secara massal gitu. Jadi janinnya itu lahir dengan anggota gerak yang tidak lengkap, tangannya tidak sempurna, kakinya tidak sempurna. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, dilakukan pharmacovigilance, dilakukan post marketing surveillance, ternyata kecacatan bayi pada tahun tersebut itu sangat erat hubungannya dengan penggunaan talidomid. Jadi ternyata memang talidomid ini menyebabkan teratogenik pada janin yang mengakibatkan banyak janin lahir cacat anggota geraknya. Sehingga pada saat itu talidomid di stop dari peredaran dan dikategorikan sebagai obat yang dikontraindikasikan pada ibu hamil. Seperti itu sebetulnya pentingnya dilakukan identifikasi efek samping obat supaya mencegah terjadinya efek samping obat yang tidak diinginkan. Definisi efek samping obat adalah semua respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan. Nah, jadi apapun respon yang tidak diinginkan dari suatu obat itu disebut dengan efek samping obat yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Jadi efek samping obat ini terjadi pada dosis lazim, bukan karena pasiennya ini salah mengkonsumsi obat gitu ya. Jadi pasiennya ini mengkonsumsi obat dalam dosis lazim, lalu mengalami efek samping yang tidak diinginkan. Nah, contohnya, coba ada yang bisa berikan saya contoh efek samping obat yang paling banyak kalian tahu deh, efek samping obat apa gitu. Dapat menyebabkan ngantuk, Bu. Itu efek samping obat juga kan, Bu? Ya, apa efek samping obat apa yang menyebabkan ngantuk? CTM sih, Bu, biasanya. CTM. Oke. Makasih Sarmila. Betul, CTM menyebabkan ngantuk sehingga antihistamin itu ada berapa golongan kalau kita ingat lagi. Oh, jadi panjang ya.
Antihistamin itu kan ada beberapa golongan ya, generasi bukan golongan. Antihistamin generasi 1, antihistamin generasi 2. Nah, antihistamin CTM itu efek ngantuknya ini pada beberapa pasien justru kadang memang diharapkan supaya pasiennya ini lebih banyak beristirahat gitu ya. Jadi biasanya CTM ini digunakan pada pasien-pasien flu, terutama pada anak-anak, pasien pilek. Pilek pada anak itu first line-nya justru CTM memang. Jadi dia memang diharapkan supaya anak-anak ini lebih banyak beristirahat. Kalau anak-anak itu kan susah ya dikasih tahu untuk tidur, istirahat, seperti itu. Tapi tidak juga disalahgunakan karena anaknya overaktif terus dikasih CTM gitu juga enggak gitu. Nah, tetapi beberapa orang yang memang mengharapkan efeknya hanya antihistaminnya saja, misalnya ada orang yang alergi dingin, alergi debu yang dia hari-harinya itu merasa terganggu dengan reaksi alerginya seperti gatal-gatal, kemudian bentol-bentol dan butuh antihistamin yang tanpa ngantuk, maka efek samping ngantuk dari CTM ini tidak diharapkan gitu. Sehingga ada antihistamin generasi yang lebih baru yang dia tidak menyebabkan ngantuk tetapi masih bisa menekan masih bisa menekan histaminnya sehingga efek alerginya tidak dirasakan gatal-gatalnya, tetapi pasiennya ini juga masih bisa tetap beraktivitas seperti biasa karena tidak efek samping ngantuknya sangat minimal. Contohnya loratadin. Loratadin itu efek samping ngantuknya minimal atau nah saya pribadi juga kalau minum loratadin tuh nggak ngantuk gitu. Berbeda halnya ketika saya mengkonsumsi CTM atau cetirizine. Wah itu ngantuknya sudah kayak orang pingsan gitu kalau saya pribadi. Nah, respons setiap individu itu akan berbeda tergantung sensitivitas dari reseptor masing-masing. Itu contoh dari efek samping obat. Terima kasih Sarmila. Kemudian lanjut, rekan yang bergabung lagi siapa ini? Karisma, oke. Arden, oke. Nah, sekarang bedanya efek samping obat dengan kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian yang tidak diinginkan, perbedaan utama antara efek samping obat dengan kejadian tidak diinginkan adalah kalau efek samping obat itu terjadi pada pemberian dan dosis normal, sedangkan kejadian tidak diinginkan itu tidak selalu berkaitan dengan efek obat. Jadi kejadian tidak diinginkan itu tidak selalu karena obat, bisa karena kesalahan administrasi obat oleh perawat misalnya, atau kesalahan pembacaan resep oleh apoteker misalnya, atau kesalahan penulisan resep oleh dokter, itu ada masuk pada kejadian tidak diinginkan. Sementara kalau efek samping obat itu pasti karena obat, ya. Kalau efek samping obat itu pasti berkaitan dengan penggunaan obat. Oke, Cicilia dan Adil. Nah, dugaan adanya hubungan sebab akibat berlaku pada efek samping obat namun tidak disyaratkan untuk KTD. Jadi KTD itu kejadian tidak diinginkan itu ada kejadian nyaris celaka. Kalau kejadian nyaris celaka KNC itu belum sampai terjadi. Ya, jadi kalau ditanya apa bedanya ESO dengan KTD, KTD itu tidak selalu berhubungan dengan obat, tapi kalau ESO itu sudah pasti berhubungan dengan obat. Nah, ini irisan antara medication error, kemudian adverse drug reaction, adverse drug event. Jadi, adverse drug event, kejadian tidak diinginkan karena obat, itu adalah bagian kecil dari medication error. Medication error ini bagian besarnya, irisannya ada adverse drug event, kemudian adverse drug reaction yang abu-abu tua, ini adalah bagian dari adverse drug event. Jadi yang gray area ini adalah adverse drug event, yang
dark gray ini adalah adverse drug reaction. Efek samping obat yang mana Bu? Yang ini, yang abu-abu tua. Jadi yang abu-abu tua adverse drug reaction itu adalah bagian dari efek samping obat, adalah bagian dari adverse drug event, dan bagian keseluruhannya ini merupakan bagian dari medication error. Kejadian tidak diinginkan serius atau serious adverse event meliputi kematian. Jadi kejadian serius yang tidak diinginkan itu bisa mengakibatkan kematian, keadaan yang mengancam jiwa, pasien memerlukan perawatan rumah sakit, perpanjangan waktu perawatan di rumah sakit, cacat yang menetap, kelainan kongenital, kejadian medis penting lainnya. Tuh, jadi KTD ini. Ada satu contoh itu tentang kejadian tidak diinginkan. Kasusnya sudah lama sih, sudah lama sekali. Itu lupa saya di mana ya lokasinya. Itu karena kesalahan pembacaan resep. Jadi ada pasien remaja, pasien ini kalau saya tidak salah ingat ya, pasien ini anemia, kalau tidak salah diresepkan vitamin supaya dia lebih segar gitu. Nah, tetapi pada saat di apotek TTK-nya atau asisten apotekernya itu salah membaca sehingga pasiennya ini diberikan OAD, oral antidiabetes. Nah, mungkin tanpa konfirmasi dan lain sebagainya, obat itu diberikan, akhirnya diminum sehari 3 kali, ya namanya kita gula darahnya normal, kemudian dikasih obat antidiabetes, pasti gula darahnya turun kan. Dan kita sama-sama tahu bahwa gula darah itu kalau dia hipoglikemi, salah satu yang organ yang paling cepat merespon itu adalah otak, karena otak itu butuh asupan gula untuk energi, karena dia bisa melewati blood brain barrier kan untuk energi, untuk pembangunan sel-sel otak dan lain sebagainya. Sehingga kadar gula darah itu kan ada rentang normalnya. Kalau acak itu kurang dari sekian. Nah, minimal kadar gula darah dalam tubuh kita itu 90 mg per dl. Jadi kalau kurang dari itu maka dikatakan kita mengalami hipoglikemia. Apa Bu dampak hipoglikemia? Hipoglikemia itu kita bisa linglung gitu ya. Namanya sel otak kita kurang asupan gitu kan. Ada penurunan kesadaran, linglung, dan delirium, kebingungan. Nah, pada saat itu pasien ini berdasarkan keterangan keluarganya dia kok lemes gitu. Setelah minum obat itu beberapa kali dia lemes dan tidur aja gitu. Menurut keterangan keluarganya. Padahal pasien ini sedang mengalami hipoglikemia dan hipoglikemia ini sangat bahaya kalau tidak tertangani, bahkan bisa berakibat kematian. Dan sayangnya ya pasien tersebut akhirnya meninggal dunia karena kondisi hipoglikemia yang tidak tertangani. Akhirnya dituntut dan yang terkena tuntutan itu apotekernya gitu, sekalipun yang membaca bukan apotekernya, karena itu adalah menjadi tanggung jawab apoteker. Ya, jadi itulah pentingnya ketika kita melakukan asesmen, menerima resep, melakukan asesmen kepada pasien, kita gali. Misalnya kita curiga ini kita baru newbie gitu ya di apotek. Biasanya kalau newbie itu kita belum canggih baca resep. Asisten apoteker kita itu jauh lebih canggih gitu baca-baca resep gitu. Nah, kalau seperti itu kalau kita ragu, kita nggak apa-apa tanya sama asisten apoteker yang sudah biasa pegang resep kan. Nah, kalau misalnya masih ragu juga, ini kok aneh gitu. Masa iya dia dari perawakannya seperti bukan orang diabetes, misalnya seperti itu kan. Ditanyakan ke pasiennya untuk meyakinkan bahwa obat yang diberikan itu sudah benar. Kalau masih ragu juga ditelepon dokternya gitu. Jadi jangan sampai kita itu memberikan obat tapi kita itu ragu obat yang diberikan ini sudah benar atau tidak. Jadi dipastikan dulu. Kalau memang
tidak bisa ada akses untuk kita yakin obatnya itu benar atau tidak, disarankan untuk bilang aja mohon maaf, di tempat kami sedang kosong, silahkan bisa mencari di tempat lain. Seperti itu, daripada kita mengambil resiko, kita tidak tahu ini obatnya apa, terus kita gambling memberikan pasien gitu ya. Tapi tentu kita juga harus berusaha terlebih dahulu ya untuk tahu ini obatnya sebenarnya bacanya apa. Nah, efek samping ini sifatnya ada yang bisa diperkirakan, ada yang tidak bisa diperkirakan. Nah, kalau efek samping yang bisa diperkirakan ini biasanya efek samping yang mekanisme kerjanya, ikatan dengan reseptornya, kemudian interaksi dengan obat yang lain itu bisa diketahui. Biasanya efek samping ini yang bisa diperkirakan itu kalau kita tahu mekanisme obatnya. Oh, misalnya diuretik ya, misalnya diuretik. Diuretik itu kan ada diuretik tiazid, loop diuretik, ada diuretik hemat kalium. Nah, kalau diuretik, loop diuretik misalnya, atau diuretik tiazid, dia meningkatkan volume intravaskular dengan menarik menarik Na dan air. Nah, karena volume intravaskularnya meningkat, otomatis dia akan dibuang melalui urin sehingga pasiennya akan mengalami efek samping diuresis atau buang air kecil dengan frekuensi yang meningkat. Misalnya seperti itu. Atau contohnya lagi diuretik hemat kalium, spironolakton. Dia menghambat pengeluaran kalium. Jadi elektrolit dan cairan lain dibuang kecuali kalium. Sehingga salah satu efek samping yang mungkin terjadi pada pasien dengan terapi spironolakton adalah hiperkalemia karena kaliumnya ditahan. Itu contoh-contoh efek samping obat yang bisa diperkirakan. Kalau efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan, ini efek samping obat dalam jangka panjang, dalam penggunaan jangka panjang yang kita tidak tahu bagaimana efeknya karena uji klinis itu kan juga terbatas waktunya ya. Nah, bisa jadi efek samping obatnya terjadi di luar masa clinical trial gitu. Jadi kalau lakukanlah pelaporan efek samping obat. Jadi nanti bisa diperbaiki di penandaan atau labelnya bahwa ada efek samping lain yang bisa timbul karena penggunaan obat tersebut. Misalnya, nah, itu tugasnya siapa? Tugasnya BPOM. Kemudian seperti contoh lain efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan itu respon dari tubuh masing-masing tubuh. Jadi sensitivitas reseptor setiap orang itu berbeda. Kemudian respon tubuh terhadap setiap orang itu berbeda. Jadi terkadang misalnya contohnya saya minum Panadol, saya sebut merek ya, paracetamol, itu saya ngantuk. Padahal pada penandaannya tidak ada warning bahwa Panadol ini menyebabkan ngantuk. Tetapi setiap saya minum paracetamol itu saya pasti ngantuk gitu. Nah, itu tidak bisa disamakan dengan orang-orang lain yang minum paracetamol yang nggak ngantuk gitu. Ya, memang secara umum tidak ngantuk. Tetapi entah apa yang terjadi di dalam tubuh saya, kalau saya minum paracetamol, saya ngantuk gitu. Itu adalah efek samping yang tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat digeneralkan. Sekarang klasifikasi efek samping obat. Sebentar ya. Nah, klasifikasi efek samping obat itu ada beberapa tipe sampai tipe F. Ada 6 tipe. Tipe A terkait dengan dosis atau kita sebut dengan augmented. Efeknya berkaitan dengan besar dosis dan mekanisme kerja obat. Ada yang mau kasih saya contoh?
Ada yang bisa kasih contoh efek samping obat yang berhubungan dengan dosis dan mekanisme kerja obat? Ibu, saya boleh tahu? Boleh. Kalau contohnya itu yang tipe A itu ya, Bu. Ya, Contohnya itu misalkan mulut kering akibat trisilik antidepresan. Itu Bu contohnya. Atau konstipasi akibat pemakaian morfin. betul. Terima kasih. Terima kasih Fitria. Fitria ya tadi. Bukan Bu Nur Aziza. Sorry. Nur Aziza karena yang muncul tadi Fitria. Iya betul. Jadi penggunaan mulut kering karena penggunaan trisiklik antidepresan, kemudian konstipasi akibat penggunaan morfin atau kodein, lalu perdarahan akibat penggunaan warfarin. Nah, itu berhubungan dengan besar dosis ya. Terima kasih Fitria. Jadi semakin besar dosisnya, maka semakin besar kemungkinan efek samping itu terjadi, gitu ya. Efek antikolinergik dari trisiklik antidepresan, efek konstipasi dari penggunaan morfin, kodein, efek perdarahan akibat penggunaan warfarin. Maka beberapa hal yang harus kita kontrol pada pasien yang sedang menggunakan obat tersebut adalah tanda-tanda efek sampingnya. Misalnya kalau warfarin ya, warfarin ini menyebabkan perdarahan. Maka perdarahan itu tidak selalu dalam bentuk mimisan gitu. Kalau mimisan gampang aja kita sebut, oh ini perdarahan jangan-jangan karena efek warfarinnya gitu. Tapi bisa juga misalnya tiba-tiba tanpa sebab yang jelas lebam-lebam di beberapa bagian tubuh. Nah itu juga kita patut curigai bahwa dia mengalami perdarahan. Atau pasiennya mengalami peteki. Peteki itu bintik-bintik kemerahan di kulit. Nah, itu juga kita patut curigai pasiennya mengalami perdarahan. Atau misalnya tiba-tiba ada gumpalan darah di sela-sela giginya. Nah, itu juga kita patut mencurigai. Kemudian tadi mulut kering akibat penggunaan trisiklik antidepresan atau TCA karena efek antikolinergiknya itu juga kita bisa assessment ya kepada pasien itu. Biasanya pasien akan mengeluhkan kok mulut saya ini kering ya, kayak nggak enak, mau makan nggak enak karena mulutnya kering. Nah itu kita perlu aware bahwa pasien tersebut kemungkinan sedang mengalami efek samping obat. Oke, kita lanjut ke tipe B. Tipe B ini tidak terkait dengan dosis, jadi dia tidak bisa diprediksi. Bahkan dengan tidak ada peningkatan dosis, dia ya tetap aja terjadi gitu. Jadi efek samping yang tidak dapat diprediksi. Kemudian tipe C terkait dengan dosis dan waktu akibat penggunaan obat jangka panjang, withdrawal syndrome. Misalnya penggunaan kortikosteroid ya, kortikosteroid itu juga penggunaan obat jangka panjangnya bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis. Itu salah satu contohnya. Atau obat-obat lain yang withdrawal syndrome, ada yang mau kasih contoh lagi? Yang ketika dia dihentikan, justru gejala-gejala penyakit yang sebelumnya dirasakan itu muncul lebih hebat daripada sebelum dia minum obat. Itu namanya withdrawal syndrome. Jadi dia disebabkan penggunaan obatnya terlalu lama. Sebentar, kalian ada kuliah lagi jam berapa? Kelas A ataupun kelas B ada kuliah lagi jam berapa? Izin menjawab, Bu. Sepertinya tidak ada. Nggak ada. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Berarti kita ke tipe D. Tipe D ini terkait dengan waktu delay, jadi berkaitan dengan waktu dan tidak umum terjadi. Ini jarang terjadi. Misalnya penggunaan
risiko penggunaan vitamin E atau estrogen terhadap kanker payudara atau kanker rahim pada wanita. Itu berkaitan dengan waktu. Biasanya dia akan muncul setelah sekian tahun pemakaian gitu. Tetapi tidak semua orang akan mengalami itu. Contohnya. Kemudian tipe E berhenti menggunakan obat end of use, efek langsung terjadi setelah pasien menghentikan penggunaan obatnya, sehingga obat tersebut butuh tapering off. Nah ini sepertinya lebih tepat kortikosteroid ya, penggunaan kortikosteroid pada tipe E ini, kejadian efek langsung setelah penghentian penggunaan ketika tidak di tapering off ini. Salah satu contoh yang sering atau umum terjadi itu adalah penggunaan kortikosteroid. Jadi kortikosteroid itu contohnya apa, Bu? Contohnya dexamethasone, methylprednisolone, ya. Jadi ketika kita menggunakannya lebih dari 2 minggu, maka kita wajib melakukan tapering off. Jadi tidak boleh langsung dihentikan obatnya. Kenapa nggak boleh langsung dihentikan obatnya, Bu? Karena kalau dia langsung dihentikan, dia akan langsung muncul efeknya, terutama full moon phase. Jadi saya pernah dapat kejadian nih, tetangga saya sendiri, dia alergi seluruh tubuh gitu, gatal-gatal seluruh tubuh. Kemudian dia minum ini dexamethasone dan dexclorpheniramine maleat. Jadi satu obat itu sudah ada dexclorpheniramine maleatnya dan dexamethasone. Nakesnya tidak menginfokan bahwa obat itu tidak boleh diminum jangka panjang. Jadi hanya diminum kalau dia gatal, gitu, tidak diinfokan. Dia minum sebulan penuh. Setelah sebulan itu wajahnya itu betul-betul bengkak seperti ya, makanya dikatakan full moon face karena wajahnya itu bengkak seperti bulan gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya kalau penggunaan kortikosteroid itu dia akan efeknya itu akan menurun seiring dengan penghentian obatnya. Jadi dia bisa istilah itu reversible, bukan irreversible. Jadi efek sampingnya ini akan hilang seiring berjalannya waktu, tapi butuh waktu yang lumayan lama ya untuk menghilangkan efek sampingnya. Jadi dia harus di tapering off. Tapering off-nya bagaimana? Tapering off-nya ini bisa dengan penurunan dosis, misalnya yang 4 mg sehari 3 kali. Kita turunkan menjadi 4 mg sehari 2 kali selama 3 hari pertama. 3 hari kedua diturunkan 4 mg sehari sekali. Kemudian 3 hari setelah itu dihentikan gitu. Atau bisa diturunkan dengan menurunkan frekuensinya sehari 4 mg sehari 3 kali. Misalnya sekarang diminum 4 mg sehari 2 kali, kemudian hari keempat baru diminum lagi 4 mg sehari sekali dan seterusnya. Jadi banyak sih panduan untuk tapering off kortikosteroid, nanti kalian bisa cari. Kemudian tipe F adalah kegagalan terapi yang tidak diduga berkaitan dengan dosis dan interaksi obat. Contohnya apa? Ada yang mau kasih contoh kegagalan terapi yang tidak diduga berkaitan dengan dosis dan interaksi obat?
Permisi Bu, Ya, saya boleh jawab lagi kan Bu? oleh Nur Aziza, silahkan. Kalau tipe E itu cuman setahu saya dapat contohnya ada dua. Yang pertama itu dia dosis lazim kontrasepsi oral, jadi itu dia tidak memadai kalau digunakan dengan obat penginduksi induser enzim spesifik. Terus yang terakhir itu dia resisten terhadap agen antimikroba. Gimana? Coba diulangi. Kalau yang tipe kegagalan terapi yang tidak diduga itu dia dosis lazim efek sampingnya itu dosis lazim kontrasepsi oral, dia tidak memadai ketika digunakan dengan obat penginduksi induser enzim spesifik. Terus sama contohnya lagi itu resistensi terhadap agen antimikroba. Oke, ada yang bisa menjelaskan nggak dari penjelasannya Nur Aziza ini? Ada yang mau menjelaskan? Nur Aziza, tadi berarti maksudnya adalah interaksi pil KB dengan obat-obat yang menginduksi enzim metabolisme dari pil KB atau dia interaksi dengan apa? Antibiotik gitu kah? Iya Ibu, dia kalau di bersamaan itu dapat menurun, jadi itu dia berpotensi menyebabkan toksisitasnya Ibu. Loh, oke oke. Ada yang mau menjelaskan nggak kenapa pil KB itu kalau diminum bersamaan dengan antibiotik itu bisa memiliki interaksi. Interaksinya itu berupa kegagalan terapi. Ada yang mau menjelaskan? Coba dicari dulu kenapa pil KB ini berinteraksi dengan obat oral antibiotik. Izin menjawab, Bu. Silakan, Ainun. Ini berdasarkan yang saya dapat, Bu. Ya, Jadi silakan. untuk antibiotik sama PKB itu misalnya antibiotiknya seperti rifampicin, yaitu bisa menurunkan efektivitas dari si PKB. Jadi nanti si
dia itu bisa menurunkan hormon, dia bisa menurunkan kadar hormon dalam pil KB. Jadi makanya kalau misalnya mengkonsumsi pil KB sama antibiotik itu bisa terjadi kegagalan gitu Bu, karena dia menurunkan efektivitas si pil KB-nya. Oke, bagaimana cara dia mengurangi efektivitasnya? Coba. Betul jawabannya, dia mengurangi antibiotik dengan pil KB. Antibiotik ini mengurangi atau menurunkan efektivitas dari kontrasepsi oral. Kenapa? Bagaimana mekanismenya sampai antibiotik ini bisa menurunkan efektivitas kontrasepsi oral? Bu, boleh izin menjawab, Kak, Bu? Boleh. Kalau dari yang saya dapat itu, kenapa antibiotik dapat menurunkan efektivitas dari pil KB ini? Karena antibiotiknya itu dapat mempercepat pemecahan dari hormon-hormon yang terkandung dalam pil KB, Bu, sehingga konsentrasi dari pil KB-nya tersebut itu dapat berkurang. Mempercepat hormon Widi ya, mempercepat hormon-hormon yang memecah. Mempercepat pemecahan Pemecahan hormon-hormon, Bu. hormon. Iya, Bu. Pemecahan hormon-hormon. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada Ibu, saya mau Ya. tambahkan dulu Bu. Boleh, Anas. Silahkan. Ya, Bu. Jadi rifampicin itu dapat menaikkan kadar enzim P450 Bu. Kalau kadar enzimnya itu tinggi, maka beberapa obat itu dapat diaktifasi atau diinaktifasi Bu. Jadi kemungkinan pil KB-nya itu dapat dinonaktifkan sama dari ketinggian kadar enzim P450 itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, terima kasih ya jawabannya tadi. Sebagian besar menjawab satu mekanisme. Jadi kenapa pil KB gini? Kenapa pil KB dan antibiotik ini berinteraksi dan hasilnya adalah menurunkan efektivitas dari pil KB. Artinya kalau menurunkan efektivitas pil KB terjadi kegagalan terapi kan. Jadi menyebabkan pasiennya bisa mengalami kehamilan gitu. Padahal pasiennya ini menggunakan pil KB supaya menunda kehamilan. Tetapi ketika diminum bersama dengan antibiotik, tadi sempat disebutkan salah satu contohnya adalah rifampicin, maka misalnya pasiennya TB ya, TB pada kehamilan, dia minum rifampicin, dia juga menggunakan pil KB, maka risiko untuk mengalami kehamilan itu lebih tinggi gitu, sekalipun dia menggunakan pil KB. Mekanismenya ada dua. Jadi yang pertama betul tadi rifampicin, salah satu contoh oral antibiotik yang banyak berinteraksi, itu bisa menyebabkan penurunan efektivitas dari pil KB melalui induksi. Jadi rifampicin itu adalah inducer dari enzim CYP3A4. Nah, enzim CYP3A4 itu adalah enzim yang memetabolisme estrogen. Ya, kandungan dari pil KB. Proses metabolisme itu proses apa, Bu? Proses metabolisme itu seperti kita tahu, dia mengubah mengubah obat menjadi bentuk inaktifnya supaya lebih mudah dieliminasi. Ya kan? Ketika enzim inducer ini ketika rifampicin ini bertindak sebagai enzim inducer yang dia akan menstimulasi kerja enzim CYP3A4 ini menjadi lebih cepat, maka proses perubahan estrogen menjadi bentuk inaktif ini kan akan menjadi semakin lebih cepat. Sehingga akan lebih banyak estrogen inaktif yang dihasilkan dan kemudian dieliminasi. Akibatnya tidak ada estrogen atau sangat sedikit estrogen yang ada di dalam tubuh untuk bekerja menghambat terjadinya ovulasi. Itu mekanisme yang pertama. Bisa dipahami? Bisa Bu.
saya. Jadi mekanisme yang pertama, rifampicin sebagai enzim inducer. Enzim apa? Enzim CYP3A4. Jadi rifampicin ini adalah inducer dari enzim CYP3A4 yang bertugas untuk memetabolisme estrogen. Kalau pada kondisi normal, enzim CYP3A4 ini ya dimetabolisme aja estrogennya. Oh, waktunya dia dikeluarkan, ya dikeluarkan. Tapi karena ada rifampicin, kerjanya ini menjadi lebih cepat. Sehingga yang seharusnya belum dimetabolisme untuk dieliminasi, sudah dia lakukan. Sudah dia inaktivasi estrogen ini. Nah, kalau sudah diinaktivasi, dia sudah tidak bisa bekerja untuk menghambat ovulasi. Tapi dia harus dieliminasi. Akibatnya efektivitasnya menurun. Sekarang mekanisme kerja yang kedua, estrogen ini dia mengalami siklus enterohepatik, ya. Dia itu mengalami siklus enterohepatik sehingga di mana siklus enterohepatik ini sangat dipengaruhi oleh bakteri di usus kecil. Jadi bakteri di usus kecil ini fungsinya adalah untuk mengubah estrogen ini menjadi bentuk bebasnya. Mudahnya seperti itu. Nah, bakteri yang ada di usus kecil ini yang bertugas untuk mengubah estrogen menjadi bentuk yang bebas. Kalau kita berikan antibiotik, apalagi antibiotik yang dia broad spectrum, spektrumnya luas, kira-kira bakteri yang di usus kecil kita ini mati atau enggak? Halo? Kalau spektrum luas kemungkinan mati. Mati kan? Jadi dia kemungkinan bakteri-bakteri, karena tidak hanya membunuh bakteri penyebab patogen, tetapi juga dia mempengaruhi flora usus normal. Makanya kan kalau penggunaan antiseptik, antibiotik itu kan dibatasi supaya dia tidak membunuh flora normal kan, karena flora normal itu dibutuhkan. Sama halnya dalam sistem mekanisme kerja dari pil KB ini. Jadi pil KB ini butuh flora normal usus untuk memecah senyawanya menjadi bentuk bebas yang aktif. Nah, senyawa yang bekerja berikatan dengan reseptor itu kan adalah yang dalam bentuk bebas, bukan bentuk terikat. Sehingga kalau dia sudah berubah menjadi bentuk bebas, dia akan lebih mudah untuk menghambat terjadinya ovulasi. Nah, di sini bakteri di usus kecil ini kalau ada antibiotik dia akan mati, jumlahnya akan berkurang sehingga pasukan-pasukan yang bertugas untuk mengubah estrogen menjadi bentuk aktif yang bebas itu juga berkurang. Akibatnya yang tadi sudahlah sama enzim CYP3A4 ini diubah menjadi bentuk inaktif, yang di usus yang seharusnya dia diubah menjadi bentuk aktif bebasnya juga berkurang. Jadi di sini semakin menurunkan potensi pil KB untuk menghambat terjadinya ovulasi dan menunda kehamilan sehingga terjadi kegagalan terapi. Ya, jadi dua mekanismenya, satu menginduksi enzim CYP3A4, enzim CYP3A4, yang kedua adalah membunuh flora normal usus sehingga menghambat siklus enterohepatik dari pil KB. Jelas ya atau bingung? Intinya begitu. Jadi kalau kita sebutkan obat ini berinteraksi dengan obat A, berinteraksi dengan obat B, menyebabkan penurunan efek dari obat A. Kita juga harus tahu kenapa efeknya bisa menurun, bagaimana jalannya sehingga efek A ini bisa menurun. Itu ya, itu harapannya. Saya sampai 9 berapa, Dek? 9.40, Bu. Sampai 9.40. Nah, ini adalah efek samping obat berdasarkan frekuensi kejadian. Frekuensi kejadian efek samping obat dikatakan sangat umum terjadi kalau kasusnya itu lebih dari sama dengan 1/10. Jadi ada satu kejadian dari 10, ada 10 orang minum obat A, lalu ada satu atau lebih yang mengalami efek samping obat, maka itu dikatakan sangat umum terjadi. Semakin ke bawah itu semakin jarang. Kalau jarang itu kurang dari 1/10.000. Orang yang minum obat tersebut
kemungkinan hanya satu atau bahkan tidak ada yang mengalami efek samping obat, maka itu dikatakan sangat jarang. Jadi kategorinya itu ada sangat umum, umum, tidak umum, jarang, dan sangat jarang. Bagaimana mengidentifikasi efek samping obat? Yang pertama, memastikan bahwa obat yang diberikan diterima dan dikonsumsi oleh pasien sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, jadi pastikan pasiennya ini tidak minum dosis berlebih gitu. Nah, saya punya contoh lagi, dulu ada teman saya, dia anak farmasi ya, jadi dia tahu dosis lazim itu berapa, dosis letal itu berapa gitu. Dia pernah cerita ketika dia stres gitu, saya tidak tahu stresnya kenapa ya, tapi dia cerita waktu stres, dia itu minum CTM, kalau tidak salah ya, dia minum 24 biji. Tapi sebelum dia minum, dia hitung dulu dosis letalnya itu berapa. Jadi katanya gini, aku sebelum minum itu aku hitung dulu nih dosis mematikannya ini dosis berapa, dan aku minum di bawahnya itu. Sangat gambling ya, maksud saya itu random sekali, tidak untuk ditiru ya. Jadi sekalipun kalian tahu bahwa obat itu punya dosis letal, tetapi jangan coba-coba minum obat lebih dari dosis yang dianjurkan, karena kita tidak tahu tubuh kita ini sedang baik-baik saja atau tidak, gitu kan. Tidak ketika kita minum obat reaksinya itu tidak 100% sama dengan yang di literatur, karena banyak faktor yang mempengaruhi di dalam tubuh kita itu. Ya untungnya dia masih selamat gitu, katanya. Ya kayaknya aku pingsan sih, ada kayaknya 3 hari dia nggak bangun, katanya gitu. Karena minum CTM 24 tablet. Saya nggak kebayang dia minum CTM 24 tablet itu, bahkan minum obat, 3 jenis obat aja rasanya nggak enak gitu kan, apalagi 24 tablet. Itu hanya untuk nice to know aja, tidak untuk ditiru. Kemudian yang kedua, memverifikasi onset, mulai terjadinya efek samping obat yang dicurigai terjadi setelah obat dikonsumsi, bukan sebelumnya, dan diskusikan dengan cermat apa saja yang dirasakan oleh pasien setelah mengkonsumsi obat tersebut. Jadi pastikan efek samping obatnya itu terjadi setelah obatnya dikonsumsi. Jangan misalnya saya itu tadi merasa pusing berputar-putar gitu kan. Ibu minum obat apa? Minum obat A gitu. Ternyata obat A-nya itu diminum setelah dia pusing berputar-putar. Nah, itu berarti kan bukan karena obatnya, mungkin karena hal lain, vertigonya kambuh kah atau apa gitu. Jadi dipastikan kejadian tersebut setelah obatnya dikonsumsi, bukan sebelumnya. Dan ini juga diperhatikan interval waktu antara awal pengobatan dengan onset yang dicurigai sebagai efek samping obat. Misalnya, obatnya diminum jam 8 pagi. Terus jam 8 lewat 5 menit dia muntah-muntah gitu. Nah, kira-kira itu efek samping obat bukan? Jam 8 pagi dia minum obat. Jam 8 lewat 05 dia muntah-muntah. Kira-kira itu karena efek samping obat bukan ya? Kemungkinan bukan. Kemungkinan bukan. Kenapa? Ada yang bisa menyampaikan alasannya? Karena mungkin metabolisme dari obatnya tidak secepat itu, Bu. Metabolisme obatnya tidak secepat itu. Oke, gimana tuh tidak secepat itu? Maksudnya butuh waktu, Bu, untuk obat tersebut menghasilkan efek, Bu. Masih butuh waktu untuk obat tersebut menghasilkan efek. Ya, nah sebentar. Ya, ini kan oral ya, obat oral. Obat oral itu mekanisme
mekanisme sampai dia memiliki efek farmakologis itu apa aja yang harus dia lalui tahapannya? Satu, ada tahapan disintegrasi. Tunggu obatnya hancur dulu, ya kan? Setelah hancur dia harus terdisolusi dulu, larut dulu. Setelah larut dia baru diabsorpsi, ya kan? Diabsorpsinya di mana, Bu? Diabsorpsinya itu macam-macam. Ada obat yang diabsorpsi di rongga mulut, ada obat yang diabsorpsi di lambung, ada obat yang diabsorpsi di usus halus, ada obat yang diabsorpsi di pembuluh darah anus gitu. Nah, macam-macam. Nah, ketika obat sudah diabsorpsi, obat akan didistribusikan. Ya, didistribusikan menuju ke reseptor-reseptornya, tempat di mana dia bekerja. Kemudian obatnya dimetabolisme menjadi bentuk inaktif untuk kemudian dieliminasi. Nah, proses-proses itu tentu membutuhkan waktu yang bervariasi tergantung sifat obatnya. Ada obat yang membutuhkan waktu disintegrasi dan disolusi lebih lama daripada obat yang lain. Contohnya, ya tablet-tablet salut itu kan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terdisolusi karena dia harus pecah dulu salutnya, salut selaputnya, atau kapsul. Berarti dia harus dipecahkan dulu cangkang kapsulnya dan seterusnya. Tentu 5 menit itu bukan waktu yang tidak cukup untuk obat tersebut diabsorpsi ke dalam sistem sistemik gitu, dalam peredaran darah sistemik. Jadi kalau selang waktunya hanya 5 menit antara waktu minum obat dengan onset kejadian yang dicurigai efek samping obat, kemungkinan besar itu bukan karena efek samping obatnya gitu, karena obatnya baru diminum. Kalau 5 menit itu dia di lambung aja belum pecah itu obatnya, gimana dia bisa menimbulkan efek samping. Nah, bahkan untuk menimbulkan efek samping obat itu kan dia harus mencapai kadar tertentu di dalam darah sampai dia menghasilkan efek samping obat. Gitu ya. Nah, bagaimana Bu cara kita untuk memperkirakan onset kejadian dengan awal obat itu dikonsumsi? Berarti kita harus tahu profil farmakokinetik dari obat tersebut. Kita harus tahu misalnya paracetamol. Kita harus tahu paracetamol ini onset kerjanya berapa lama. Misalnya onset kerjanya 30 menit. Ya berarti dia akan mulai bekerja 30 menit setelah dikonsumsi. Gitu kan. Kemudian kita harus tahu T setengahnya dan lain sebagainya. Pokoknya profil farmakokinetik obatnya harus kita pegang. Kemudian yang keempat, mengevaluasi efek samping obat yang dicurigai setelah menghentikan pemakaian obat atau menurunkan dosisnya dan selalu mengawasi keadaan pasien. Jika memungkinkan, mulai kembali pengobatan dengan obat yang sama dan lakukan pengawasan keberulangan terjadinya efek samping obat apa. Jadi evaluasi obat yang dicurigai, misalnya pasiennya minum obat 3 obat captopril, contohnya ya misalnya captopril, kemudian bisoprolol, kemudian aspilet, misalnya 3 obat itu yang dia konsumsi. Kemudian pasiennya mengeluhkan batuk kering. Kira-kira efek samping obat apa? Apa yo, efek samping apa? Dia minum captopril, bisoprolol, sama apa tadi satunya? Bukan, saya lupa. Captopril, bisoprolol, aspilet. Terus pasiennya itu mengeluhkan batuk kering. Mbak, saya setelah minum obat ini, misalnya dia lapor ke kalian yang kerja di apotek. Mbak, saya setelah minum obat ini 1 minggu kok saya jadi batuk-batuk ya. Batuknya berdahak enggak, Pak, Bu? Enggak, batuknya kering. Sekalian tanyakan, ada yang batuk pilek enggak gitu. Terus kalian curiga gitu, ini efek samping obatnya. Kira-kira efek samping obat yang mana?
Izin jawab Bu, kaptopril ya? Ya, Kaptopril. Kalau yang batuk ya kering betul. biasanya Betul Nada. Jadi kemungkinan efek samping dari kaptopril. Nah, salah satu cara untuk tahu ini efek samping kaptopril atau tidak, kita coba stop dulu kaptoprilnya atau turunkan dosisnya. Tentu bukan kita ya, tapi dokter yang mengambil keputusan tersebut. Ini namanya challenge. Jadi di stop dulu kaptoprilnya, misalnya diganti dengan ARB atau di stop dulu, dihentikan selama 2 atau 3 hari atau diturunkan dosisnya lalu dilihat apakah batuknya berkurang atau sembuh. Kalau misalnya batuknya berkurang, kita coba lagi diberikan kaptopril lagi. Nah, kalau batuknya kembali kambuh berarti kemungkinan besar itu memang efek samping dari kaptopril. Jadi seperti kita tahu kaptopril ini efek samping yang paling umum terjadi adalah batuk kering ya, karena pemecahan bradikinin di saluran pernafasan. Karena bradikinin yang tidak dipecah di saluran pernafasan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kelima, menganalisis kemungkinan penyebab lain selain obat yang mungkin dapat menimbulkan reaksi tersebut. Jadi di analisis lagi. Jangan-jangan bukan karena obatnya. Contoh misalnya orangnya batuk kering, minum kaptopril, masih contoh yang sama ya, kaptopril, bisoprolol dan aspilet. Terus orangnya mengeluhkan batuk kering. Ternyata setelah dianalisis lebih lanjut, disentikan kaptoprilnya masih batuk kering. Setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata orangnya bukan karena kaptopril, tapi karena alergi misalnya. Misalnya dia baru pindah tempat kerja, itu bisa terjadi ya, kemungkinan bisa terjadi. Jadi kita harus dalam menggalinya. Ternyata orangnya baru pindah kerja, di lingkungan kerja yang baru ini dia berdebu sehingga dia alergi dan menyebabkan respon batuk. Alerginya itu menimbulkan respon batuk dan itu bersamaan dengan waktu dia pertama kali mengkonsumsi kaptopril misalnya. Nah itu kan rancu ya, apakah ini karena kaptopril atau karena hal lain, itu juga perlu kita gali. Sekarang penilaian kausalitas. Kausalitas itu kriteria berdasarkan penilaian kausalitas adalah farmakologi dan pengetahuan sebelumnya tentang efek samping obat. Jadi kita harus sangat memahami tentang farmakologi obat-obatan tersebut dan efek samping obat apa yang sudah terekam gitu, yang sudah dilaporkan. Dan terdapat hubungan waktu antara terjadinya KTD dan penggunaan obat bisa dijelaskan secara medis atau biologis, kemungkinan atau pengecualian penyebab lain, dan analisis semua yang ada dalam laporan dan catat yang tidak ada dalam laporan. Kriteria penilaian kausalitas, kalau terjadi KTD kita lakukan challenge. Ketika tidak ada KTD saat obat dihentikan, misalnya terjadi batuk tadi ya, kita stop dulu kaptoprilnya, itu kita sebut dengan challenge. Kemudian saat di stop obatnya, batuknya berhenti, maka kita sebut itu dengan positif di challenge. Lalu kita berikan lagi kaptoprilnya, ternyata batuknya muncul lagi, maka kita sebut dengan positif di challenge. Cara menilai kausalitas, satu, penilaian klinis, gejala yang muncul. Kemudian bisa menggunakan algoritma. Algoritma itu bisa menggunakan WHO, UMC, atau algoritma Naranjo. Yang paling banyak digunakan itu yang Naranjo. Kemudian metode lain, probabilistik dan analisis Bayesian. Nah, ini adalah kategori kausalitas berdasarkan WHO UMC. Jadi jenis hubungan kausal sangat pasti berhubungan dengan penggunaan obat atau kita sebut dengan certain. Itu kriteria penilaiannya diberikan jika terjadi suatu KTD atau hasil laboratorium abnormal
yang memiliki hubungan waktu dengan penggunaan obat. Hubungan waktunya hubungan waktunya dapat dijelaskan gitu ya, hubungan waktunya sesuai. Kemudian tidak bisa dijelaskan oleh penyakit atau obat lain. Setelah dikaji, ini tidak mungkin disebabkan oleh penyakit yang sedang diderita atau obat lain. Lalu respon terhadap penghentian penggunaan obat yang masuk akal secara farmakologis ataupun patologis. Setelah di stop obatnya, efek sampingnya berkurang atau bahkan tidak muncul. Kejadian atau fenomena farmakologis yang pasti yaitu gangguan medis objektif dan spesifik atau fenomena farmakologis yang diakui. Ketika dihentikan dia tidak timbul, ketika dimulai lagi dia timbul lagi efek sampingnya. Re-challenge-nya positif nih ya. Ketika dia diberikan lagi, dia muncul lagi efek sampingnya. Maka itu disebut hubungan yang certain. Sudah sangat pasti berhubungan dengan penggunaan obat tersebut. Tapi kita harus lakukan beberapa hal ini dan di-record apakah ini terjadi. Kemudian tingkatan yang kedua adalah probable. Probable di sini bedanya dengan yang ini, yang certain. Di sini re-challenge-nya tidak diperlukan. Dikatakan probable kalau KTD atau hasil lab abnormal punya hubungan waktu dengan penggunaan obat, kemungkinan tidak disebabkan oleh penyakit atau obat lain, respon terhadap penghentian penggunaan obat yang masuk akal secara klinis, re-challenge tidak diperlukan. Kemudian kalau yang ketiga itu possible, belum pasti berhubungan dengan penggunaan obat, yaitu hasil laboratorium abnormal punya hubungan waktu dengan penggunaan obat, masih mungkin disebabkan oleh penyakit atau obat lain. Informasi tentang penghentian penggunaan obat tidak diketahui atau tidak jelas. Kemudian unlikely ini hasil lab yang abnormal mustahil memiliki hubungan waktu dengan penggunaan obat, tetapi bukan tidak mungkin. Penyakit atau obat lain mungkin menyebabkan KTD tersebut. Lalu ada unclassified atau conditional, adanya kelainan uji laboratorium, diperlukan lebih banyak data untuk penilaian yang tepat, data dan pemeriksaan lanjutan ini diperlukan, sehingga ini biasanya datanya jadi NA. Ya, kemudian tidak dapat dinilai atau tidak dapat diklasifikasikan laporan mengenai KTD, namun tidak dapat dinilai karena informasi tidak mencukupi atau bertentangan. Data tidak dapat ditambah atau diverifikasi. Ini adalah diagram alir penilaian kausalitas. Jadi apakah KTD dimulai setelah pengobatan dilakukan? Ya. Kalau iya dilanjutkan terus sampai di sini. Kalau sampai di sini ya jawabannya sampai ke 8 ini ya, berarti kesimpulannya adalah certain, sudah pasti kejadian tersebut berhubungan dengan obat yang sedang dikonsumsi. Kalau hanya sampai di sini dan di sini, sampai di sini ya, apakah obat digunakan kembali? No, misalnya, berarti ini masuk probable. Jadi semakin ke atas ini semakin lemah ya buktinya. Semakin jawabannya itu semakin sedikit iyanya, maka semakin lemah hubungan antara penggunaan obat dengan efek samping yang dicurigai disebabkan oleh obat tersebut. Kalau ini adalah algoritma Naranjo. Algoritma Naranjo itu ada 10 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan ini ada poinnya ketika menjawab ya. Misalnya pertanyaan pertama, apakah terdapat laporan lengkap tentang reaksi tersebut sebelumnya? Ya, misalnya. Berarti jawabannya 1. Kalau tidak, 0. Kalau tidak tahu, 0. Kemudian yang kedua, apakah kejadian yang tidak dikehendaki muncul setelah obat yang dicurigai digunakan? Ya, berarti plus 2. Apakah reaksi tersebut muncul setelah mengkonsumsi obat atau reaksi tersebut sudah muncul sebelum mengkonsumsi obat? Ini pakai pertanyaan yang atas saja. Apakah kejadian yang tidak dikehendaki muncul setelah obat yang dicurigai digunakan? Kalau iya berarti positif 2. Kalau tidak berarti minus 1. Tidak berarti jelas bukan karena obatnya kan. Tidak tahu 0. Dan seterusnya ya sampai nomor 10. Nanti dihitung poinnya berapa. Hanya kelemahan Naranjo ini
Naranjo ini kita kalau di Indonesia ya, kita tidak mungkin bisa dengan pasti menjawab semua pertanyaan ini. Karena pertanyaan yang nomor 7, apakah kadar obat dalam darah berada dalam rentang yang dianggap toksik? Ini belum ada pemeriksaan therapeutic drug monitoring, pemeriksaan kadar obat dalam darah yang tersedia di rumah sakit di Indonesia. Jadi belum ada lembaga yang menyediakan pemeriksaan kadar obat dalam darah apakah dia ada di dalam rentang toksik atau tidak. Sehingga pertanyaan ini akan dijawab tidak tahu. Itu ya. Itu yang menjadi bias pada penggunaan algoritma Naranjo. Nah, kesulitan dalam menilai kausalitas yang pertama informasinya tidak lengkap. Kadang informasinya itu pasien ini kadang lupa, kadang catatan rekam medisnya tidak lengkap. Kemudian polifarmasi, obatnya banyak, jadi kita bingung mana yang menyebabkan efek samping obat, mana yang tidak. Lalu variabilitas respon klinis, tiap-tiap orang itu kan punya respon klinis yang beda-beda. Nah, variabilitas yang cukup lebar ini juga menjadi penyulit dalam menilai kausalitas. Kemudian efek samping obat ini menyerupai perjalanan penyakit utama. Misalnya efek samping obatnya batuk, orangnya COPD yang memang gejalanya batuk. Jadi bingung gitu. Ini memang gejala penyakitnya atau efek samping obatnya gitu. Kemudian penyakit kambuhan dan penilaian klinis dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ada sudut-sudut pandang yang berbeda. Jangankan kita dengan tenaga kesehatan yang lain, kita antar sesama apoteker saja terkadang memiliki sudut pandang yang berbeda. Itu juga menyulitkan dalam menilai kausalitas. Nah, alur pelaporan ESO itu berakhir di BPOM. Jadi ada dua bentuk, ada bentuk manual, ada bentuk elektronik. Pelaporan efek samping obat. Siapa yang bisa melapor? Pasien, masyarakat yang menggunakan obat itu bisa melapor. Dia bisa melapor ke fasilitas pelayanan kefarmasian atau dia bisa melapor ke industri farmasi yang memproduksi obat tersebut. Kan biasanya ada kritik saran, call center. Nah, itu pasiennya bisa melaporkan. Nanti dari fasilitas pelayanan kesehatan ini dia bisa langsung melaporkan kepada BPOM RI atau dia melaporkan kepada pabrik pembuat obatnya. Kemudian dari industri farmasi dia juga bisa melaporkan ke BPOM RI. Nah, dari BPOM RI nanti dilaporkan ke Apsala Monitoring Center. Ini pelaporannya bisa melalui form kuning secara manual dan elektronik. Kalau manual, pengisian form kuning dikirimkan email atau dipostkan ke sini, alamatnya di sini. Kalau elektronik melalui laman websitenya BPOM, imeso.pom.go.id. Ini contoh laman imesonya. Ini contoh laman pelaporan imeso, elektronik meso. Ini adalah contoh form kuning. Di sini ada algoritma Naranjo yang harus diisi. Oh ya, pemaknaan Naranjo ini kalau nilainya 9, lebih dari 9, lebih dari sama dengan 9, artinya dia highly possible. Kemudian 5 sampai 8 dia dikatakan possible, 1 sampai 4 probable, 0 artinya doubtful atau sangat meragukan. Ini contoh beberapa obat-obat yang sudah ditarik dari pasaran, tahun penarikannya, dan alasan penarikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini kan kita 2 pertemuan ya. Pertemuan yang, coba saya cek dulu.
Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Ya, bentar, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prenalven, Bu, dari ISO kelas B. Nah, tadi kan Ibu ada menjelaskan terkait tentang frekuensi kejadian obat kan, Bu. Kalau misalnya kurang dari 1, yang semakin ke bawah berarti semakin kecil. Nah, yang mau saya tanyakan itu, patokan dari frekuensi kejadiannya itu dari mana ya, Bu? Apakah kejadiannya itu misalnya di lingkupnya rumah sakit A, atau seperti apa? Ataukah tingkatnya luas, Bu? Jadi diambil data secara keseluruhan baru ya dihitung terkait frekuensi kejadiannya yang efek samping obat tadi itu, Bu. Yang mana ya? Yang semakin ke bawah semakin kecil itu? Yang tadi ada slide di bagian awal-awal, Oke, Ibu. tunggu. Frekuensi kejadian ESO, Bu. Bukan ya. Frekuensi kejadian. Ini ya? Nah, iya itu, Bu. Ah. Patokan frekuensinya itu dari mana, Bu? Patokannya, Bu. Oh ya, terima kasih Prenalven. Ya, ini yang mengeluarkan BPOM ya. Jadi kan pusat pelaporan itu ada di BPOM. Jadi nanti yang merecap atau menghitung secara keseluruhan efek samping obat tersebut itu BPOM. Jadi ini dikategorikan apakah sangat umum, tidak umum atau jarang karena pusat pelaporan ada di BPOM. Jadi yang punya data keseluruhannya itu database secara keseluruhan itu BPOM dari rumah sakit A, dari seluruh Indonesia gitu. Nah, nanti dari BPOM itu akan dikirimkan ke Apsala Monitoring Center. Nah, itu akan ditetapkan secara internasional kalau sudah di Apsala. Gitu. Itu Prenal. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Oke, ini kan kita hari ini adalah identifikasi efek samping obat ya, pertemuan ke-12 sekaligus pertemuan ke-15 pharmacovigilance efek samping obat. Nah, karena 2 pertemuan jadi 1 pertemuan di pertemuan ke-15 itu saya berikan tugas untuk kalian melakukan analisis efek samping obat pada kasus ini. Nah, kasusnya itu adalah, ini kasus real case ya, kasus yang benar-benar terjadi. Akut symptomatic seizure, EC itu et causa, hipoglikemi plus hipoalbumin plus TB paru. Jadi pasiennya itu kejang akut karena hipoglikemi, hipoalbumin, dan TB paru. Ini profil pasiennya. Jadi pasiennya itu Nyonya SM dari Surabaya, usianya 46 tahun. Riwayat penyakitnya ini kejadian 7 tahun yang lalu. Riwayat penyakitnya kejang sejak Jumat pagi selama 10 menit, mata melirik ke atas, kedua tangan menghentak. Nah, inilah kalian baca untuk riwayat penyakit sekarang ini. Diagnosis awalnya akut symptomatic seizure, et causa. Et causa itu yang disebabkan oleh, artinya. Et causa prolonged hipoglikemia, yang disebabkan oleh hipoglikemia yang berkepanjangan, ditambah hipoalbumin dan TB paru. Jadi hipoglikemianya tidak terdeteksi. Gitu. Kemudian oleh keluarganya ya, sehingga dia mengalami kejang. Riwayat penyakitnya DM tipe 2, TB paru sejak 4 bulan yang lalu tidak berobat teratur. Catatan perkembangan pasien, sehari setelah mendapatkan perawatan, frekuensi kejang pasien menurun, tapi pasiennya vertigo, nistagmus, berbicara agak lambat. Kemudian di hari kedua, dokternya mencoba menurunkan dosis phenytoin. Jadi pasien ini mendapatkan phenytoin untuk kejangnya. Hari kedua diturunkan dosis phenytoinnya. Setelah dosis phenytoin diturunkan, kejang pasien kembali berulang, tapi keluhan vertigo, nistagmus, berbicara agak lambatnya ini sudah tidak terlihat lagi. Nah, ini kalian abaikan perjalanan diagnosanya. Ini adalah data medis pasien dari suhu, nadi, RR, tekanan darah, dan seterusnya sejak tanggal dirawat di IGD 9 Oktober sampai dia 17 Oktober. Ini adalah hasil lab pasien sejak tanggal 8 Oktober sampai 17 Oktober. Di sini pasiennya hipoalbumin, albuminnya 2,75 pada tanggal 9 Oktober, pada tanggal 14 Oktober 2,7. Ini adalah profil terapi obat-obatan yang diterima oleh pasien.
kalian fokuskan di sini. Kalian fokuskan di phenytoin. Phenytoin ini loading dose-nya 400 mg, dilanjutkan dengan rute IV 3 kali 100 mg. Hari pertama, tanggal 9 diberikan 3 kali 100 mg. Hari kedua diturunkan dosisnya, hari ketiga diturunkan dosisnya. Yang harus kalian analisis adalah tentukan tipe efek samping obat yang terjadi. Ya, jadi tadi itu tipe efek samping obatnya apa? Apakah A, B, C, D, E, F? Derajat kemungkinan efek samping obatnya. Kalau datanya tidak ada, kalian klasifikasikan sebagai tidak diketahui atau tidak tahu. Terserah kalian mau pakai analisis menggunakan WHO, UMC atau Naranjo. Lalu mekanisme efek samping obat yang kalian curigai, kenapa pasien ini mengalami efek samping obat? Berarti di sini efek samping obat apa? Efek samping obat apa? Phenytoin, Bu. Phenytoin, betul. Jadi efek samping obat phenytoin. Mekanismenya bagaimana? Pasien tersebut mengalami efek samping obat phenytoin, lalu kalian isi di form kuning, ya. Jadi nanti kalian isi di form kuning. Ini adalah tugas karena kita 2 pertemuan, ini adalah tugas belajar mandiri untuk pertemuan pharmacovigilance efek samping obat. Jadi ada 4 tipe efek samping obatnya apa, derajat kemungkinan efek samping obatnya apa, mekanisme efek samping obatnya bagaimana, dan yang kalian kumpulkan adalah form kuning, isian pada form kuning. Kalau ada tambahan penjelasan, misalnya mekanisme kemungkinan efek samping obatnya, kalian sertakan di lembaran terpisah, tidak apa-apa. Kalian mau kelompok atau individu? Ini mau tugas kelompok atau tugas individu? Mungkin kelompok, Bu. Kelompok ya. Oke. Kelas A berapa orang? Dari kelas A ada 30 orang, Bu. Kelas B? Kelas B ada 33 orang, Ibu. Berarti ini ya. Sama lah ya kelas A, kelas B. Kurang lebih sama. Dibagi, saya tuh nggak mau terlalu banyak kelompoknya. 4 aja deh. Kelas A 2 kelompok, kelas B 2 kelompok. Gitu ya. Baik, Ibu. Oke, kalian mau dikumpulkan kapan? Kalau kalian kumpulkan, sebentar saya cek kalender dulu. Kalau kalian kumpulkan di minggu depan, artinya kita itu sampai pertemuan ke-15, ini 12 ya. Kalian mau dikumpulkan sesuai dengan pertemuannya atau mau dikumpulkan lebih awal? Kalau boleh sesuai pertemuan aja, Ibu. Berarti terakhir. Oke, Iya, Ibu. tapi pagi ya. Berarti ini kalian ada waktu 2 minggu. Nah, konsekuensinya adalah kalau kalian dikumpulkan di pertemuan ke-15, kalian harus sedetail mungkin menjawabnya. Sampai pada mekanisme. Kalian harus tahu kenapa pasien ini mengalami mekanisme efek samping obat. Ya, dari beberapa kondisi yang pasien tersebut alami. Oke. Nah, jadi saya menilainya lebih detail kalau yang pertemuan terakhir. Berarti pertemuan terakhir itu sebelum UAS. Bentar ya, saya stop share dulu. Kita sepakati dulu. Oh, udah 9.41. Bentar ya. Ini tanggal 3 pertemuan ke-12, tanggal 10 pertemuan ke-13,
tanggal 17 pertemuan ke-14, tanggal 24 pertemuan ke-15. Oh, minggu depan itu saya ada pelatihan di Surabaya. Jadi ini saya minta tolong carikan penggantinya ya, karena kemungkinan full day ini pelatihannya 9, 10, 11. Jadi kemungkinan saya tidak bisa mengisi di tanggal 10. Kalau mau tanggal 12 ini saya di perjalanan, jadi tidak mungkin mengisi kuliah. Kalaupun malam online nggak apa-apa ya. Minta tolong nanti digabung sepertinya aja juga nggak apa-apa. Berarti kalian kumpulkan tugasnya tanggal 24 ya. Baik, Ibu. 12, 13, 14, 15, 24 sebelum jam 24 pagi ya. Sesuai kelas YESO. Oke. Jangan lupa, kalau kelamaan tugas tuh biasanya lupa kalian. Saling mengingatkan aja ya, teman kelompoknya gitu. Dan ini juga kelompoknya saya buat besar, kelompok kelas A 2 kelompok, kelas B 2 kelompok, supaya beban kalian juga nggak terlalu berat. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nanti saya kirim PPT-nya, karena ada